Pripun Bu Kes, sudah siap Bu Kes untuk materi kedua? Sebentar Bu Kes, sebentar. Ya, siap. Oke Bu, bentar Bu. Sebelum Bu Kes memulai, saya bacakan CV beliau. Ini juga narasumber yang luar biasa. Bu Kes lahir di Grobogan 29 Maret 1972, saat ini sebagai Kepala Sekolah di SDN Harjo Winangun 2 Dempet Demak. Pengalamannya luar biasa Bapak Ibu, narasumber kurikulum 2013 sampai sekarang, instruktur e-guru, narasumber IKM, penulis naskah Game Education BBMPK, Kepala Sekolah Penggerak, Ketua 2 ISPI Kabupaten Demak, Guru Pamong Prajab 2021, Guru Pamong Daljab 2021 sampai sekarang. Bahkan di sela-sela mengisi diklat ini beliau sedang wawancara ya Ibu ya. Untuk guru profesional ya. Profesional. Monggo waktu dipersilahkan Bu Kis untuk menyampaikan materi setelah Bu Wahyu, monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua ISPI, Bapak Setio, kemudian ada Bapak Wahyu sebagai Ketua 1 ISPI juga. Ini yang pembina baru berhalangan hadir, dan Bapak guru hebat yang ada di ruangan Zoom siang ini. Marilah kita lanjutin dengan apa yang disampaikan Bu Wahyu terkait dengan asesmen. Ketika tadi sudah disampaikan panjang lebar, nanti kita akan lanjutkan dengan pengolahannya. Harus kemana nilai yang sudah kita berikan ke sesama, gitu ya. Izinkan saya share screen. Dan ini mohon maaf tadi ya minta waktu sebentar ke Mbak Disa karena didaulat untuk diwawancara Direktur UGRIS dalam rangka pengukuhan pendidik yang tahun 2022. Sudah kelihatan Pak Wahyu? Bapak Ibu? Sudah. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan tadi setelah dikupas tuntas panjang lebar oleh Bu Wahyu tentang asesmen, di mana kurikulum merdeka sekarang ini adalah ada dua macam asesmen ya, formatif dan sumatif. Formatif ini bisa di awal, bisa diproses, dan bisa di akhir pembelajaran ketika itu proses aktivitas pertama, kedua, dan ketiga tidak di akhir submateri. Tapi ketika sudah di akhir submateri, ada yang namanya asesmen sumatif. Nah, nanti mana yang masuk ke rapot akan kita lihat. Apakah semua yang kita nilai dari awal sampai akhir pembelajaran masuk ke rapot, atau ada hal-hal yang memang khusus yang harus dimasukkan ke rapot. Kita coba lihat sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen yang ada revisi tahun 2022. Di sana dijelaskan bahwa nantinya yang masuk ke penilaian rapot itu penilaian yang mana, coba kita bahas bareng-bareng di sini ya. Bapak Ibu, sebelum saya langsung ke penilaian rapotnya, kita refresh bentar apa yang dijelaskan oleh Bu Wahyu tadi, bahwa tugas guru itu sebenarnya apa gitu ya. Ini adalah siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sampai ke asesmen. Ada 5 tugas penting yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran, yang termasuk di dalamnya adalah rencana asesmen formatif,
yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran. Jadi perlu saya tekankan di sini sesuai dengan panduan penguatan pembelajaran dan asesmen, ada dua jenis asesmen, yaitu formatif dan sumatif. Kemudian yang kedua, ini adalah melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Wahyu juga apa fungsi manfaat dari asesmen awal. Ya, ini adalah bisa untuk mengetahui kesiapan, bisa untuk dasar kemarin kita membuat modul ajar yang pertama, nanti materi yang akan disampaikan kita sampai mana tingkat pemahaman siswa. Ini perlu sekali dilaksanakan asesmen awal. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama menyusun perencanaan, kemudian melakukan asesmen di awal pembelajaran. Yang ketiga adalah berdasarkan hasil asesmen yang telah diberikan, ini pendidik memodifikasi rencana yang dibuatnya atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Karena apa? Di kelas kita yang terdiri berbagai banyak macam siswa, karakteristik, ini perlu juga ada pembelajaran yang tadi dikatakan berdiferensiasi. Tidak kita serta-merta jadi satu modul, membuat modul ajar, perencanaan perangkat pembelajaran dengan satu kegiatan yang sama. Itu tidak bisa. Di kurikulum Merdeka memang harus memaksimalkan kompetensi masing-masing siswa yang berbeda-beda tadi. Sehingga dalam menyusun modul ajar harus berdiferensiasi. Ini seperti janji Pak Setio, nanti akan dijelaskan setelah diklat hari ini, akan ada diklat lanjutan untuk memperjelas pembelajaran diferensiasi. Berdiferensiasinya itu di mana saja, tunggu sampai waktunya untuk mendapat pencerahan gitu ya. Kemudian yang keempat, tugas guru berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar siswa. Setelah merencanakan, kemudian membuat asesmen, dari hasil asesmen juga membuat modul ajar lagi, baru kita laksanakan. Ini praktek pembelajarannya. Ini juga harus mengakomodir dengan berbagai macam kompetensi siswa. Di sini yang di Kurmer ditekankan untuk memakai pembelajaran yang menggunakan model PBL dan PJBL. Apa itu nanti ada penjelasan di pembelajaran yang berdiferensiasi, berbasis masalah dan berbasis proyek. Karena mungkin selama ini Bapak Ibu juga sudah melaksanakan itu, tapi mungkin oh ternyata ini ya yang dinamakan PJBL, oh ini yang PBL. Nanti kita bahas selanjutnya. Untuk yang siklus terakhir, nanti berlanjut ke siklus awal, ini adalah melaksanakan asesmen sumatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini asesmen ini digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Dasar atau hasil asesmen yang kita lakukan satu kali pembelajaran untuk dasar di pembelajaran berikutnya. Terus siklus ini terus berlanjut. Setelah selesai asesmen, hasilnya apa yang diharapkan, sudah sesuai atau belum, kemudian lagi melaksanakan atau menyusun rencana kegiatan berikutnya berdasarkan tadi anak atau siswa saya sudah di posisi yang mana, sudah bisa diajak lari sprint 100 atau masih ada yang 60 ataukah masih bahkan ada yang 30. Nah, ini perlu perhatian khusus di sana. Termasuk juga nanti di asesmennya. Tidak serta-merta kita pukul rata dengan asesmen yang sama. Seperti yang dijelaskan Bu Wahyu tadi. Nah, ini jenis asesmen berdasarkan fungsinya tadi sudah dijelaskan Bu Wahyu, tapi tidak ada salahnya merefresh ya. Ada 3 hal, yaitu as learning, for learning, dan off learning. Karena apa? Nanti yang masuk ke rapot itu yang mana, gitu ya. As learning ini adalah sebagai proses pembelajaran ketika kita melaksanakan pembelajaran, ada pertanyaan-pertanyaan di sana, boleh secara lisan, boleh secara misalnya kuis. Ya. Ini adalah asesmen as learning. Jadi ini untuk memperkuat atau memberi umpan balik kepada siswa sejauh mana materi kita yang sudah kita sampaikan. Kemudian asesmen for learning. Ini untuk proses pembelajaran. Ini juga dilaksanakan ketika selesai satu pembelajaran kita berikan untuk asesmennya. Kemudian asesmen of learning. Nah, di akhir pembelajaran. Ini bisa di akhir pembelajaran ketika satu aktivitas, bisa di akhir pembelajaran ketika selesai satu unit,
atau di akhir sumatif. Nah, namanya tadi PAS. Benar apa yang dikatakan Bu Wahyu, memang sekarang ini sebenarnya menurut panduan pembelajaran dan asesmen PTS tidak harus ada, ya, tidak wajib ada. Tapi ketika itu sistem mewajibkan kita ada PTS, ya mengikuti. Berarti nanti di rapot menyesuaikan, ada tambahan nilai PTS. Sebenarnya kalau di rapot pendidikan yang sudah diluncurkan rapot dari Kemendikbud, itu di sana tidak tercantum adanya PTS. Tapi boleh nanti dimodifikasi karena memang ada tuntutan dan kita menilai dan membuat asesmen PTS, itu dimasukkan. Itu. Ya, sekali lagi memang kita harus sesuai dengan tadi sistem, ya, menjalankan tugas dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dinas pemerintah kabupaten. Ini yang perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu guru, selama ini pelaksanaan asesmen cenderung berfokus pada asesmen sumatif. Kalau dulu ya sebelum kurmer di K13 dan kurikulum yang lalu-lalu itu yang penting ulangan. Kalau dulu THB istilahnya ya, THB akhir semester itu yang jadi patokan. Tapi yang sebenarnya adalah di paradigma baru ini, pendidik diharapkan menyelenggarakan asesmen formatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena apa? Dari situ kita bisa melihat umpan balik siswa di posisi mana, sudah jelas apa belum, bisa lanjut apa tidak materi yang kita berikan. Kemudian ini tadi juga sudah sekilas, tidak usah saya perdalam untuk masalah as, for, dan off, karena nantinya mana yang masuk ke rapot kita akan sampaikan. Nah, ini alur asesmennya, perlu Bapak Ibu ketahui juga, menggunakan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan bahwa di kurmer kita harus membuat ATP namanya ya, ATP. Alur tujuan pembelajaran ini semacam kalau dulu silabus ya, ada penentuan jam, ada materi, ada tujuan pembelajaran, mau diberikan berapa jam, di sini jelas di tujuan alur tujuan pembelajaran. Jadi nanti ketika sudah terencana, tersusun alur tujuan pembelajaran, nanti bisa menyesuaikan Bapak Ibu untuk memberikan ini berapa kali aktivitas pembelajaran yang nantinya juga akan membuat berapa soal untuk yang materi yang diberikan, asesmen yang diberikan. Kemudian mengidentifikasi bentuk asesmen yang tidak dilakukan. Nah, sebelum kita merencanakan modul ajar, istilahnya modul ajar ya, sekarang kalau untuk rencana pembelajaran di kurmer, ini memang sekaligus juga merencanakan asesmennya, bentuk asesmen yang akan diberikan bentuknya apa. Kemudian tadi yang sudah ada beberapa yang sudah dijelaskan oleh Bu Wahyu, mana pilih soal asesmen yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian setelah kita punya rencana, oh saya mau kinerja, oh saya mau performa, oh saya mau tertulis, oh saya mau unjuk kerja. Nah, ini berkaitan dengan berikutnya, langkah berikutnya ini membuat instrumen asesmen, baik itu formatif maupun sumatif. Nah, ini bersamaan dengan menyusun modul ajar. Kemudian pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif setelah selesai tadi. Kemudian lanjut, nah ini contoh kita menggunakan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun. Bapak Ibu perlu ketahui yang masuk di rapot, kalau dulu di awal kurmer tahun-tahun pertama, kita sebagai pelaksana sekolah penggerak, ini juga harus sesuai dengan instruksi gitu ya, aturan ada revisi-revisi ya kita manut. Di awal dulu ada 3 alternatif, formatif masuk, kemudian sumatif masuk. Tapi yang sekarang yang baru panduan pembelajaran dan asesmen terbaru yang revisi 2022 yang masuk ke rapot adalah penilaian sumatif, baik itu di lingkup materi maupun sumatif di akhir semester. Nah, karena apa tuntutannya ya sesuaikan. Jadi kalau begitu formatif tidak berguna ya Bu ya. Ya, tidak begitu Bapak Ibu. Di penilaian nanti di rapot yang masuk ke nilai itu adalah sumatif, tapi untuk mendeskripsikan penguatan ketika anak itu selama proses pembelajaran kuat di mana, kurang di mana adalah melihat hasil asesmen formatif. Ini untuk deskripsi di penilaian rapot menggunakan
penilaian formatifnya. Anak sudah paham yang materi apa, di sana akan jelas terlihat Bapak Ibu guru punya dokumen khusus. Tapi biasanya nanti ke aplikasinya itu formatifnya tidak diikutkan. Bapak Ibu guru punya data atau dokumen khusus nilai formatif yang akan jadi penguat atau deskripsi ketika masuk ke penilaian raport. Ini ada salah satu contoh mengidentifikasikan bentuk asesmen untuk mengukur pembelajaran secara formatif maupun sumatif. Nah, ini nilai tempat bilangan cacah. Ini ada 12 JP, yang mana ada beberapa tujuan pembelajaran dan ada beberapa materi di sana. Yang pertama adalah menyajikan bilangan, mengeneralisasi pemahaman dan membandingkan urutan, kemudian memperkirakan dan membulatkan bilangan. Kemudian materi kedua ini jadi nanti tes sumatif 1 karena lingkup materinya nilai tempat bilangan cacah gitu ya. Ini satu lingkup materi. Nanti yang untuk SMP SMA berarti ya menyesuaikan. Ini karena kami di SD Pak, ini contohnya Bapak Ibu, ini kita beri contoh yang di SD, tapi nanti yang Bapak Ibu guru SMP SMA menyesuaikan. Berarti satu lingkup materi bisa jadi sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, tergantung jumlah materi Bapak Ibu di semester itu. Kemudian mengukur keliling luas dan satuan baku. Ini sub lingkup materi yang berikutnya. Jadi nanti akan jadi sumatif yang kedua. Begitu seterusnya Bapak Ibu, tergantung materi mapel panjenengan, nanti ada beberapa lingkup materi yang diajarkan. Kemudian dari satu lingkup materi ini bisa diajarkan beberapa aktivitas pembelajaran atau bisa diajarkan beberapa modul atau beberapa hari gitu ya. Karena di sana tergantung dengan kedalaman materinya. Ini saya beri contoh misalnya tujuan pembelajaran yang tertera dapat diturunkan dalam beberapa aktivitas. Ini adalah yang pertama tadi menyajikan bilangan, kemudian memperkirakan dan membulatkan bilangan dan nilai tempat. Ini ada 3 aktivitas yang bisa dilakukan. Aktivitas pertama, observasi. Ini pemahaman mengurutkan dengan kartu bilangan. Ini anak-anak diberi pembelajaran dengan model sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Bisa dengan permainan tadi, mengurutkan dengan kartu bilangan. Kemudian yang aktivitas kedua, mengurutkan tanda lebih kecil, lebih besar. Ini dengan tes. Ya, dengan tes. Kalau tadi dengan assessment observasi, kemudian yang kedua ini dengan tes, dan aktivitas ketiga mengkombinasikan nilai uang ya dengan nilai tempat. Ini anak-anak sudah terampil apa belum, sudah paham apa belum? Ini dengan kinerja, dengan kegiatan yang dilakukan Bapak Ibu guru. Nah, dari sini bisa nanti berlanjut ada sumatif 4, sumatif 5, sumatif 6 tergantung lingkup materi yang ada di Bapak Ibu ajarkan. Kemudian ini membuat instrumen asesmen setelah panjenengan merencanakan tadi di awal, oh modul ajar saya ini, oh saya buat ATP dengan sekian jam, oh saya mau menilai dengan performance, oh saya mau menilai dengan tes tertulis. Nah, ketika panjenengan kalau tertulis jelas ada soal, ada nanti kriteria jawabannya nilainya kalau ada yang nilai 2, 3, 4 tergantung dengan jawaban siswa yang diharapkan. Kalau yang untuk performance kinerja ini adalah wajib hukumnya membuat instrumen ya, instrumen untuk menilai siswa. Ini ada kriteria, ada belum mampu, kemudian mampu, kemudian terampil, ini sudah ada di sana, ada skornya masing-masing, dan bisa nanti akhirnya bisa dapat nilai anak itu di posisi mana, sudah lulus KKM apa belum, karena KKM sudah kita tentukan di awal ya, KKM bisa per mapel, bisa per TP, bisa per tujuan pembelajaran tadi yang dibuat ya, itu atau bisa per unit yang jenengan ajarkan. Kemudian ini rubrik tujuan pembelajaran tadi ada ini pertama, ini adalah mampu mengurangkan manfaat sumber energi. Yang kedua, mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur. Ini berarti ada dua bukti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, ini ada rentang nilainya yang sudah ditetapkan, perlu bimbingan itu 0 sampai 60. Nanti ketika siswa dapat 0 sampai 60, berarti masuk ke dalam kategori yang perlu bimbingan. Kemudian 61 sampai 70 kategori cukup, kemudian 71 sampai 80 kategori baik, dan 81 sampai 100 kategori sangat baik.
Ini sudah ada semua. Kalau yang cukup itu yang bagaimana? Oh, indikatornya bisa menguraikan satu contoh manfaat sumber energi. Kalau yang kategori belum perlu bimbingan bagaimana? Oh, belum mampu. Ini belum mampu sama sekali. Misalnya belum mudeng gitu ya. Kalau ini sudah agak mudeng bisa menyebutkan satu. Kalau yang baik, oh sudah bisa menyebutkan dua. Kalau yang sangat baik, oh lebih dari dua. Berarti ini si anak ini sudah terampil untuk menjelaskan apa yang dikehendaki tadi, menguraikan manfaat sumber energi. Kemudian kategori indikator yang kedua, ini adalah mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur. Ini juga ada indikator-indikatornya ketika dia perlu bimbingan itu apa yang kemampuan apa yang bisa diraih, kemudian cukup apa juga, dan sampai ke sangat baik. Nah, itu. Nah, berikutnya, nah ini nilai nanti hasil asesmen tujuan belajarannya. Dan tadi yang sudah disampaikan di awal, ada dua indikator pertama dan kedua. Ketika indikator pertama mendapat 75, indikator ini termasuk baik. Kemudian karena tadi rentangnya 0 sampai 60 sampai tadi ada di awal ya. Kemudian yang kedua dapat 69. Ini berarti nanti nilainya di rata-rata satu tujuan belajaran ini kan hanya satu nilai ya. Berarti di rata-rata ketika ada dua indikator yang dinilai tadi 75 dan 69 nilainya 72. Ini berarti termasuk kategori baik. Kemudian juga ini contoh lagi yang bawah. Ini perlu bimbingan dan cukup. Nah, ternyata dia hanya dapat 55 dan 63. Berarti nilainya rata-rata 59. Berarti ini di bawah KKM yang diharapkan. Nanti berarti perlu bimbingan. Nah, seperti itu nanti di rapotnya. Ini sebenarnya sama dengan K13 ya, K13 tapi hanya saja ini lebih spesifik, lebih ke pertujuan pembelajaran, dan ini kalau di K13 itu kita per mapel, sekarang ini tematik tapi benar juga per mapel, tapi kalau di Kurmer ini sudah jelas mapelnya apa, kemudian TP-nya dari mapel itu berapa subunit dibuat berapa TP, nanti yang mau dinilai yang mana sudah ada di sana. Nah, ini yang ketiga, membuat instrumen asesmen formatif dan sumatif bersamaan tadi dengan modul. Jadi yang soal yang berupa tes. Kalau berupa tes itu sudah jelas, misalnya kita buat 10 soal esai atau 5 soal pilihan ganda, sana kemudian skor tertinggi berapa, skor terendah berapa sudah kita tentukan, kemudian nilai akhir adalah skor yang diperoleh per skor maksimal dikalikan 100. Nanti akan dapat nilai yang diharapkan sesuai dengan rentang nilai tadi yang ditetapkan di awal. Masuk yang mana kan gitu. Kalau yang tes itu jelas tidak ada nilai di sana. Ini pelaksanaannya untuk asesmen formatif ini dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran. Tadi di awal sudah banyak dijelaskan dan ini sekilas saja untuk merefresh. Kemudian pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti performa, observasi, kinerja. Ini harus memakai instrumen tadi yang saya contohkan di depan. Harus ada instrumen untuk menilai performa atau kinerja yang anak-anak lakukan. Kemudian pendidik dapat mempersiapkan instrumen seperti rubrik, catatan anekdot, dan tadi sudah disebutkan banyak oleh Bu Wahyu ya. Dan yang asesmen sumatif ini nantinya yang masuk ke rapot, ini dilakukan pada akhir lingkup materi. Pada akhir lingkup materi, sekali lagi penekanannya adalah pada akhir lingkup materi. Ini yang namanya sumatif. Ya, untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Ketika satu lingkup materi selesai, ada misalnya di bahasa Indonesia ada 4 lingkup materi, berarti nanti ada nilai 4 sumatif plus nilai akhir semester. Kalau di Demak plus nilai tengah semester. Berarti ada 3 yang harus masuk ke rapot. Sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4. Kemudian ada nilai tengah semester dan yang akhir adalah nilai akhir semester. Nah, kemudian pendidik juga dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio. Nah, ini ada dokumen-dokumen yang sudah diberikan tugas ke murid yang nantinya bisa untuk memperjelas, memvalidasi akhir nilai siswa dari portofolio yang sudah dikerjakan siswa. Kemudian hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun untuk proses pembelajaran. Nah, ini yang telah dilakukan Bu Guru. Sudah bisa lanjut atau ada yang mungkin harus ada pembelajaran tambahan, ada mungkin yang pengayaan di sana harus diberikan apa sesuai dengan hasil sumatif yang sudah
kerjakan siswa. Nah, untuk asesmen formatif dan sumatif ini tadi sudah ada bisa diskusi kelas, produk, presentasi, drama, tes tertulis. Perlu dipahami Bapak Ibu guru, tes sumatif tidak harus tertulis, ya, tidak harus tertulis. Jadi nanti yang masuk rapat itu tidak harus yang tertulis, kita melaksanakan penilaian dengan soal-soal, tapi bisa dari hasil tadi diskusi kelas, drama, produk yang dibelajarkan lewat misalnya tadi PJBL ada hasil akhirnya di sana, kemudian dari presentasi ketika anak-anak maju mempresentasikan hasil kerjanya, dan kemudian tes lisan juga bisa, ya, tes lisan juga bisa, ini juga masuk ke sumatif dan bisa sekali dengan yang formatif itu dilaksanakan di pembelajaran. Nah, ini yang juga selain tadi yang berbentuk asesmen tertulis ada refleksi, esai, poster, tes tertulis dan jurnal. Ini jelas bisa terbaca oleh Bapak Ibu guru dan bisa dilihat di sana hasil untuk anak-anak. Nah, sekarang pengolahan hasil asesmen untuk rapor. Pengolahan hasil asesmen dilakukan dengan memanfaatkan hasil formatif dan sumatif. Perlu dipahamkan di sini adalah hasil formatif dan sumatif. Terdapat dua jenis data, yaitu hasil asesmen yang berupa angka serta yang berupa narasi. Nah, pengolahan hasil asesmen dalam bentuk angka didasarkan hanya pada hasil asesmen sumatif, ya. Hanya hasil asesmen sumatif. Sementara asesmen formatif sebagai mana diuraikan sebelumnya berupa data atau informasi yang bersifat kualitatif digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran sekaligus sebagai bahan pertimbangan menyusun deskripsi capaian kompetensi di rapot siswa. Nah, ini perlu dipahami juga di rapot siswa. Nah, ini pelaporan hasil belajar ini adalah dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang nantinya dilaporkan ke orang tua dan sebagai laporan kesatuan pendidikan juga, ini berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Yang paling sedikit ini memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik, dan ini tadi sudah disampaikan di PAUD tidak perlu tadi ya untuk ada rapot yang berupa angka, karena tidak ada, harus bisa menulis dan berhitung. Ya, itu. Ini, tadi satuan pendidikan perlu melaporkan hasil belajar siswa dalam bentuk rapot. Ini baik sekarang kan sudah ada rapot Kemendikbud dan kita bisa secara online bisa dilaporkan secara langsung untuk perkembangan hasil asesmen di satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini kalau di PAUD bentuk rapotnya ada identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kemudian semester, perkembangan dan pertumbuhan anak, deskripsi perkembangan, dan yang ada di pengolahan di karakter ya, di karakter terakhir itu karakter ada di sana. Kemudian yang ada nilainya itu yang SD, SMP, SMA, SMK. Ini ada komponennya juga di sana, ada identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi, catatan guru, presensi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, proses ini semua untuk nilai, kemudian catatan guru, presensi ini tidak serta-merta muncul ketika di akhir semester, tapi ini perlu proses, misalnya presensi. Anak ini kok tidak masuk terus, beberapa kali harus ada intervensi guru dalam proses pembelajaran selama satu semester itu agar nanti di rapotnya tidak banyak catatan-catatan dari guru dan absennya tidak berlanjut dengan banyak yang tidak masuk. Tapi dalam proses menuju ke akhir semester ini harus ada campur tangan guru di sana untuk menjadi baik lah intinya. Karena nanti kenaikan kelas itu bukan hukuman, tapi proses anak ini bisa menyelesaikan satu kompetensi yang diharapkan. Nah, ini contohnya sumatif, ada penilaian rapot namanya Edo di IPA misalnya. Nah, ini ada berapa submateri Bapak Ibu di sana terlihat ada cuaca di sekitarku, nama-nama hari dan bulan,
konsep waktu, kemudian membedakan siang malam. Nah, ini setiap akhir submateri ada sumatif 1, sumatif 2. Karena ini ada 4 materi, unit materi, berarti ada 4 sumatif yang bisa dilaksanakan. Kemudian nilai akhir sumatif di rata-rata Bapak Ibu ini. Ada sumatif 1, 2, 3, jadilah nilai akhir sumatif. Kemudian ada tes, dan nilai akhir semesternya dimasukkan kemudian di rata-rata. Nah, kalau di kita ini pesertanya ini tidak hanya di Demak ya Bapak Ibu ya, banyak. Nanti tergantung kebijakan dinas masing-masing. Ketika dinas panjenengan kok menuntut adanya PTS, berarti di sini nanti ada tambahan nilai PTS dan mungkin bobotnya juga sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing. Tidak harus dibobot sama, ya tidak harus dibobot sama. Dari sumatif dengan akhir sumatif dan PTS yang sudah dilaksanakan. Nah, untuk deskripsi rapotnya kita lihat angka di sini. Hasil dari asesmen yang dilakukan, asesmen sumatif, ini adalah tertinggi 85 di sana. Kemudian ada terendah 60. Ini nanti yang akan jadi pertimbangan nilai ini di rata-rata, tapi deskripsinya melihat dari hasil proses dari sumatif 1, 2, 3, dan tadi jangan lupa formatif yang sudah kita dokumenkan. Misalnya kok di sini rata-rata dapat 80, tapi ada 2 yang misalnya di bawah perlu bimbingan, walaupun itu sudah di atas KKM, ini perlu disampaikan juga, berarti si anak ini belum tuntas di materi yang tertentu tadi. Walaupun dia sudah dapat 80, tapi ada beberapa materi yang perlu dituntaskan untuk berikutnya. Dari rapat inilah bisa terbaca nanti anak paham di mana, terampil di mana, dan perlu bimbingan di mana. Karena kita di kurikulum Merdeka, khususnya yang SD, SMP itu per fase ya, satu fase itu diselesaikan selama 2 tahun, 2 kelas ya, 2 kelas, sehingga ada kolaborasi antara guru fase A, fase B, fase C, kemudian fase D, itu harus ada kolaborasi untuk untuk tadi memberikan materi sesuai dengan tuntutan yang ada di CP. Nah, ini contohnya rapotnya tadi sudah dijelaskan. Ketika yang didistribusikan di sini, angka diambil dari nilai sumatif, rata-rata sumatif, kemudian deskripsi diambil dari tadi dokumen dari nilai formatif. Nah, di sini untuk bentuk pelaporannya tadi yang selain rapot, ada juga dari portofolio, diskusi konferensi, pameran karya. Ini karena di kurikulum Merdeka kita memang menonjolkan tidak hanya pengetahuan yang kita harapkan, kita tuntut, tapi juga ada kinerja, ada performa, ada karakter. Nah, di sini untuk melaporkan ke Bapak Ibu wali murid tidak hanya berupa rapot yang tadi berupa angka, tapi juga bisa misalnya kita ada kegiatan panen karya di akhir semester. Ya, di akhir semester tampilkan semua kebolehan siswa, keterampilan siswa yang sudah dia dapat selama 1 semester. Biar mereka bangga, orang tua bangga, oh ternyata anakku selama ini tidak hanya dapat pembelajaran di kelas, tapi ada hal-hal yang tambahan yang bisa dipetik dari sana. Ternyata dari hasil pameran karya, wow anakku luar biasa, kan akan menjadi senang, dan nantinya akan ada timbal balik Bapak Ibu untuk sekolah kita apabila kita memang menampilkan, memperlihatkan aktualisasi siswa-siswa kita, insya Allah nanti akan dipermudah untuk proses pembelajaran di sekolah kita. Itu, dan ini tadi sudah saya sampaikan. Ini saya rasa berlaku untuk SD, SMP, SMA sama ya. Untuk rapot, apa yang dimasukkan ke rapot adalah sumatif lingkup materi. Dari tadi sudah saya jelaskan, dan ini saya punya contoh. Ini tidak harus sesuai dengan ini. Rapot Bapak Ibu guru sudah banyak yang menyediakan, termasuk Kemendikbud. Ini sudah ada di Kemendikbud gratis, tinggal ngunduh untuk dipakai. Tapi kemarin di awal-awal sosialisasi rapot Kemendikbud untuk SD ternyata ada beberapa kendala
ketika memasukkan nilai itu walaupun tidak sama nilainya tapi deskripsinya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita salah input data tidak bisa direvisi. Makanya kemarin banyak yang belum menggunakan e-raport. Mungkin ini nanti akan ada perbaikan-perbaikan setelah banyak masukan dan kita bisa menggunakan e-raport yang gratis. Tapi pengalaman pribadi Bukes kemarin karena e-raport itu diluncurkan pun di akhir semester. Tidak ada waktunya. Kalau tidak bisa mempelajari dengan cepat juga akan mempersulit guru-gurunya. Makanya sebelumnya Bukes punya cara untuk mempermudah memperingan guru-guru saya itu aplikasi. Kalau gurunya pinter IT itu membuat sendiri lebih mantap, lebih bagus sesuai dengan keadaan sekolah. Tapi sekarang banyak kemarin itu banyak masukan, banyak protesan dari guru-guru. Bu, saya sudah banyak tugas di aset lah, di pos lah, di macam-macam lah, tidak sempat buat aplikasi. Nah, makanya kita carikan yang termudah itu banyak Bapak Ibu yang bisa dipakai. Dari Bogor ada, dari luar Jawa ada. Jadi kebetulan Bukes punya teman di luar Jawa, kemarin saya WA kok diberi ya untuk aplikasi rapor. Saya punya 2 Bapak Ibu yang dari Bogor dan dari ini teman. Nah, ini nanti bisa untuk saya beri link ya. Saya beri link, ada yang gratis. Dari Bogor itu gratis dan bisa dipakai untuk SD, SMP, SMA. Ada di sana semua. Sudah ada capaian pembelajaran di sananya apa, mapelnya apa, tujuan pembelajaran TP 1, 2, 3, tergantung jenengan membuatnya berapa TP sudah disediakan semua di sana, tinggal masukkan, sudah ada deskripsi, dan nanti muncullah ketika itu sudah. Tapi ada nilai formatif memang yang harus dimasukkan tadi untuk penguat deskripsi di raport. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini perlu dilihat apa enggak untuk aplikasi raportnya. Ini saya lihatkan sebentar. Ini kalau di enggak bisa. Ini saya lihatkan di sana nanti apa yang diinput di raport terlihat semua dari data awal, kemudian di sana ada nama siswa, nama orang tua, jenis penyakit yang diderita dan macam-macam. Kemudian ada nilai apa KKM-nya, kemudian mapel yang harus dimasukkan, mapel apa saja, misalnya agama, kemudian bahasa Indonesia, di sana ada semua. Terus TP yang jangan buat tinggal masukkan, masukkan nilai, keluarlah deskripsi. Ini kalau aplikasi memang mempermudah guru-guru ketika memang pas ya sesuai dengan keadaan. Tapi kalau kemarin yang di rapat Kemendikbud itu masih ada kendala-kendala, mungkin karena baru diluncurkan dan banyak yang masih error, jadinya kita belum pakai yang e-raport. Di SD Buwahyu pun kemarin juga jadi piloting untuk memakai e-raport, tapi ternyata masih ada kendala, akhirnya buat sendiri, merevisi dari yang sudah ada, memodifikasi yang sudah ada Bu Ayu ya. Boleh Bapak Ibu guru, boleh. Tidak harus pakai yang ini itu enggak, tapi yang mana panjenengan yang lebih mudah untuk dipakai dan sesuai dengan kondisi sekolah, sesuai dengan apa yang panjenengan berikan, boleh dipakai ya untuk aplikasi raport. Nah, tapi ada yang gratis, mengapa harus pakai yang bayar kan gitu? Enak yang gratis dan itu bisa mempermudah, mungkin itu yang kita pakai. Nanti mungkin yang di SMA untuk penjelasannya akan ditambahi lebih jelas oleh beliau yang langsung terjun di bidangnya di SMA. Itu mungkin ya sementara materi saya yang saya sampaikan, kurang lebihnya nanti mungkin saya buka sesi pertanyaan dan saya cukupi, nanti mungkin akan ditambah oleh Pak Tio yang khusus di jenjang SMA. Terima kasih atas waktunya. Monggo Mbak Arisa untuk bisa dilanjutkan tanya jawab atau mungkin Pak Tio dulu menambah yang SMA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahkan ya Bu Risa ya. Monggo Pak Tio. Terkait untuk penilaian raport yang ada di SMA, mungkin hampir sama ya, SMA itu di Jawa Tengah itu. Kalau kami itu kan karena kami masih proyek pilot project untuk sekolah SKS itu, kemarin raportnya kami pun harus menyesuaikan ya. Yang kelas 12 kami kan masih kurikulum 13. Sementara yang kelas 10 dan kelas 11 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi tetap untuk tahun
kemarin itu sudah menggunakan rapot kurikulum merdeka ya. Jadi Bapak Ibu menyesuaikan saja walaupun untuk tampilannya hanya lebih dipersingkat atau lebih sederhana, tetapi sudah menggambarkan penilaian untuk kompetensi anak ya, kompetensi anak yang ada di rapot. Mungkin sama juga dengan di SMA 1 Meranggen ya, yang apalagi SMA 1 Meranggen sudah sekolah penggerak harus melaksanakan kurikulum merdeka juga. Yang kelas 12 juga sama ya Bu Lisa ya, sama ya untuk rapotnya itu. Pak. Itu aja secara umum Bapak Ibu sekalian untuk tambahan dari saya. Oh ya tadi sudah mulai bukes untuk next bulan April nanti kita akan lebih berbagi lagi untuk lebih mendalami untuk pembelajaran diferensiasi. Rencana kita kerjasama dengan Unisfed ya, langsung jadi nanti tanda tangannya dari Rektor Unisfed. Nanti kita akan berbagi, kita implementasi di lapangan untuk guru SMP, SMA, SMK, plus contoh-contohnya ini barangkali yang sekarang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian ya, untuk kita belajar bersama ISPI Demak untuk pengembangan kapasitas diri kita melalui in-service seperti ini, kegiatan-kegiatan pengembangan diri dengan ISPI. Demikian yang dapat saya tambahkan, Bu Risa, monggo dilanjut. Terima kasih Pak Setio tambahannya. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Jika masih ada yang belum paham, ada Bu Wahyu dan Bukis. Pertanyaannya boleh ke Bu Wahyu, boleh ke Bukis, ngaten nggih? Bu Wahyu, Bukis nggih. Kita lihat Zoom kok tertutup semua kameranya, ini ada orangnya. Oke. Monggo Bapak Ibu bisa langsung raise hand jika ingin bertanya. Malu-malu Ibu ini. Pesertanya malu-malu ini. Mungkin kalau masih malu bertanya di sini boleh di WA nanti. Nah, mungkin ada kegiatan ya. Tadi awal itu ada yang pakai sarung, Bu Risa. Ya, waktu Bapak Ibu ini pelatihan dilaksanakan waktu libur gitu, jadi mengganggu untuk kebersamaan dengan keluarga. Mendalami Isra Mi'raj mungkin Bu. Iya. Atau ada pengajian mungkin. Ada yang masih tidur juga tadi Mbak Risa. Tidur? Katanya masih ngantuk tadi. Mengikuti sama ngantuk tadi katanya. Luar biasa yang ikut ini pesertanya di sela-sela libur nih, guru-guru yang hebat, luar biasa ini. Kita tunggu beberapa menit lagi, monggo Bapak Ibu, kesempatannya tidak datang 2 kali bertemu tutor-tutor hebat ini, narasumber hebat ini. Narasumber berbagi praktik baik juga, nggih. Bu Kes, Bu Ayu, nggih. Iya. Juga Bu Risa setiap bulan untuk webinar. Monggo kalau mau tanya Bapak Ibu. Iya, monggo Bapak Ibu. Atau mungkin sebelum ada yang bertanya, mungkin saya bisa sampaikan sedikit ringkasan apa yang sudah kita pelajari, nggih Bu Wahyu, Bu Kis, nggih. Iya Mbak, monggo. Hari ini kita sudah belajar banyak terkait apa sih asesmen pembelajaran gitu, nggih. Kita belajar perbedaan asesmen pembelajaran dengan AKM kelas. Kita belajar asesmen itu ada awal, formatif, dan sumatif. Ada prinsip-prinsip asesmen yang sudah kita pelajari, asesmen as learning, asesmen for learning, itu yang sudah kita pelajari juga, perbedaan formatif dan sumatif, di mana formatif itu dalam proses melibatkan siswa untuk kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah. Kalau sumatif itu setelah pembelajaran berakhir gitu nggih, ada bentuk pertanggungjawaban kita yang bersifat formal, mengevaluasi efektivitas program pembelajaran dan tidak harus tertulis, itu yang mungkin saya garis bawahi dari pembelajaran kita. Kita sudah belajar juga instrumen assessment, ada rubrik, ada eksemplar, checklist, catatan anekdotal ya.
grafik perkembangan peserta didik. Nah, tahapan-tahapannya sudah kita pelajari, bentuk asesmennya formatif dan sumatif, kita bisa melakukan diskusi, drama, produk, presentasi, tes lisan, refleksi, esai, jurnal, poster, dan tes tertulis. Mungkin beberapa yang kita pelajari itu, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Ini hanya refresh kembali, kita udah belajar banyak hal dari Bu Wahyu dan Bu Ges. Bu Ges lebih ke aplikasinya, aplikasi penggunaan rapotnya ya Bu ya, untuk rapotnya. Jadi monggo mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk bertanya. Ini kalau nggak ada bertanya kita tutup loh. Jadwalnya jam 11.30 hari ini innya pripun ini. Monggo Bapak Ibu, masih ada 5 menit sebelum kita akhiri. Jika tidak ada yang bertanya kita akhiri Bu Ges. Siap. Nanti di materi saya akan ada link-link aplikasi yang bisa untuk referensi Bu Risa, untuk teman-teman. Siap Ibu. Ya. Ini kok kayaknya adem-adem aja ini. Monggo Ibu Siti Supatmi sudah menyalakan mic-nya, menyalakan kameranya. Monggo Ibu dari SDN Tuang 3 kalau mau bertanya, ini udah menyalakan mikrofonnya. Oh, malah hilang. Karena sinyal keluar mungkin Pak. Ini. Pripun Pak Tio ini? Memang kita harus membiasakan materi-materi yang barangkali cukup substansial, tapi kita masih perlu lebih ingin belajar atau mendalami lagi, terutama untuk asesmen penilaian yang tadi sudah diisi oleh 2 narasumber, termasuk tadi kami gambarkan bahwa asesmen awal pembelajaran itu kadang-kadang masih kurang kita perhatikan Bapak Ibu. Saya sering menyampaikan bagaimana kekuatan apresiasi pembelajaran untuk memotivasi intrinsik atau mungkin eksternal siswa supaya pembelajaran yang akan kita lakukan itu betul-betul bisa lebih menarik gitu. Maka kekuatan persepsi pemetaan awal itu memang sungguh diperlukan untuk orang guru ya, dalam rangka membuka kelas kita menjadi kelas yang hidup. Apalagi kalau untuk PTK sendiri, misalnya nanti kan katakanlah ada perencanaan pembelajaran yang harus kita siapkan lebih awal, itu juga dalam rangka untuk membingkai supaya pembelajaran kita lebih menyenangkan, ada umpan balik konstruktif langsung, implementasi dari peserta didik, termasuk gaya belajar anak itu akan tertampung di sini sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang audiovisual, ada yang kinestik misalnya, seperti itu juga harus kita perhatikan. Walaupun kadang-kala ini kita sepakat Bu Wahyu sama Bu Ges, jangan sampai kita malah terjebak dengan hal-hal yang sifatnya menjadi misalnya harus dibagi tingkatan-tingkatan. Malah nanti substansi pembelajaran kita yang kita lakukan malah tidak kita lakukan. Makanya kita perlu lebih mendalami lagi nanti untuk pembelajaran diferensiasi melalui RPP-nya, melalui implementasi. Nanti di pertengahan April ya kita pamerkan lagi di sini, kita bersama dengan Unisped ya, Universitas Veteran. Kebetulan minggu ini kita ada kopdar dengan Pak Rektor nanti supaya barangkali nanti ada masukan tambahan biar untuk teman-teman berbagi sama-sama, karena pada dasarnya kita juga ingin berbagi untuk guru-guru se-Jawa Tengah yang bisa kita manfaatkan. Gitu Bu Risa, kalau memang masih tidak tergerak dan tidak bergerak di ruang Zoom ini, maka panjenengan bisa menggerakkan di Zoom ini untuk ditutup. Seperti itu barangkali. Mungkin ini Bu Karoma ini tertawa mau bertanya ya Bu Karoma dari SMA 2 Meranggen ini kayaknya kok buka nih videonya. Mungkin kalau dari SMA 2 Demak itu ke tempat saya ke SMA 1 Meranggen itu kemarin tuh menanyakan terkait pembelajaran proyek kan. SMA 1 Meranggen sudah melaksanakan beberapa proyek ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ada proyek bangun jiwa raga dan lain sebagainya. Mungkin penilaiannya mungkin kemarin sedikit berbagi ya FGD ya, forum group discussion. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin
ada pengalaman lain juga terkait assessment di proyek. Itu kalau untuk ini pengalaman-pengalaman nanti kita ikutkan lagi juga di best practice Kurikulum Merdeka di pilot project. Nah, ini ada pakar-pakarnya. Kita tunggu aja nanti excellence kita. P5 gitu. P5. Kemarin kita undang Prof. loh ya, ISP itu pada saat PTK. Berbasis Kurikulum Merdeka. Prof. kemarin minta Prof, kalau best practice biasanya itu domainnya di P5 atau Project Profil Pelajar Pancasila seperti itu. Baik, nanti kita sikapi. Barangkali nanti kita kerjasama juga Bu Wahyu untuk best practice-nya atau PTK dengan Prof B, ya kita nguri-nguri lah jejaring dengan segala macam lini yang kita bisa manfaatkan untuk kita gerakkan atau tergerak. Dan walaupun di sini tidak bergerak diulang yuk. Monggo narasumbernya dan moderatornya menggerakkan supaya segera ditutup saja. Siap Pak Setio. Katakan kamera kita foto dulu bareng-bareng boleh. Bagus. Monggo Bapak Ibu guru kita mau foto dulu Bapak Ibu. Belum ditutup. Dokumentasi. Mbak Risa. Risa Pak Tio, terima kasih. Tadinya saya enggak paham ISPI itu apa, makanya ketika Bu Kespati diajak, ayo ngisi di ISPI itu apa Mbak? Aku malah gitu. Makasih sekali Pak Tio, Mbak Kes, sudah kenalkan ke ISPI. Tapi gara-gara jenengan dan Bu Kes ya antusiasnya juga luar biasa ini. Jadi saya salut juga untuk jenengan untuk jejaring jenengan juga sangat luar biasa. Nanti bareng-bareng Bu, nanti ke depan juga kita akan bekerjasama lah. Monggo Bu Risa, belum ada yang tergerak ini masalahnya ini. Sudah foto belum ini? Ditutup dulu. Oh gitu, oke siap. Oke, alhamdulillah demi acara sudah kita lewati, sampailah kita pada acara terakhir adalah penutup. Sepatah dua patah kata penutup akan disampaikan oleh Ketua 1 ISPI Kabupaten Demak kepada Bapak Wahyu Nugroho SPI. Waktu dipersilahkan. Monggo Pak. Terima kasih Bu Risa dari SMA Negeri 1 Bangkit, tim hebat dari ISPI Kabupaten Demak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu guru, semua yang bisa hadir dalam kegiatan bersama ISPI, bersama FKIP, UMS. Mohon izinkan saya mewakili panitia. Yang pertama dan utama yaitu kita mengucapkan syukur kepada Hadirat Allah Ta'ala bahwa kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga apa yang kita terima ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan perkenankan kami juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Yang pertama yaitu kepada Bapak Profesor Dr. Sutama, MPD, selaku Dekan FKIP UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua yaitu kepada narasumber kita yang sangat luar biasa tingkat Indonesia. Yang pertama yaitu Ibu Wahyu Ningsih Rahayu SPD MPD. Yang kedua yaitu Ibu Keswati SPD MPD. Harapan kami kepada beliau berdua juga kepada Bapak Profesor Utama tetap relasi kontak-kontak kita tingkatkan karena ke depan pasti banyak ilmu yang kita bisa ambil dan kita bagikan kepada teman-teman. Atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semua, harapan yaitu satu bisa diimplementasikan ke tempat unit kerja masing-masing. Ada kata spirit untuk kita, seorang guru harus bisa melaksanakan perubahan-perubahan kecil. Karena jika guru sudah berhasil melaksanakan hal ini, tentunya akan menjadi perubahan besar di dunia pendidikan. Guru harus siap menjadi pelopor perubahan, serta meningkatkan mutu pendidikan, memilih semangat untuk mengajar, juga aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi untuk mengajar. Dan ISPI Kabupaten Demak siap memfasilitasi untuk peningkatan kompetensi mengajar kita.
Dan tidak lupa saya mewakili panitia kegiatan asesmen kurikulum merdeka ini. Mohon maaf segala kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Dan insya Allah yang tadi sudah disampaikan Ketua Umum ISPI Bapak Setio Nugroho SPD MPD, insya Allah di bulan April kita akan lakukan yaitu pendidikan lanjut lagi di kelas, yaitu implementasi pembelajaran berdiferensiasi kelas. Semoga ini juga pembelajaran yang baru dan mudah-mudahan bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya, biarpun ini tadi adem ayem, tapi insya Allah Bapak Ibu tetap semangat untuk memajukan Indonesia. Terima kasih. Dengan mengucap alhamdulillah, kegiatan ini hari ini saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Programnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wahyu.